Sana masihlah terlihat perbincangan panjang antara Linger dengan sang guru. Mereka saat ini membahas mengenai kekuatan dari boneka petarung itu, yang menurut Linger dirinya sangat penasaran hingga langsung menanyakan mengenai keamanan dari boneka itu. Dikatakan bahwa boneka petarung itu merupakan tiruan dari Wu Diyi ataupun seorang yang memiliki kultivasi tertinggi, yang mana di tempo lalu Wu Diyi melakukan penelitian yakni berkaitan dengan pembuatan boneka petarung. Dan perlu diketahui bahwa untuk membuat sebuah boneka itu jelas sangatlah sulit, bahkan sang guru sendiri sampai saat ini itu masih belum bisa untuk membuatnya. Namun meskipun begitu, sang guru masihlah bisa menetralisir ataupun melindungi Xiao Tian dari keganasan boneka itu. Mendengar itu, Ling Er pun merasa sangat senang. Dengan itu, perbincangan pun akhirnya berlanjut, yang kini Ling Er menjelaskan mengenai Xiao Tian yang telah melalui sesuatu yang hal di luar nalar, yakni tepatnya di alam rahasia. Xiao Tian memasuki dunia lain yang menemukan kumpulan inti monster di tingkatan tertinggi. Bahkan tak hanya itu, Xiao Tian juga memakan sebuah pil tingkat tinggi layaknya seperti sebuah kacang. Keanehan dan keajaiban yang terus diperlihatkan Xiao Tian membuat Ling Er pun menjadi sangatlah penasaran, hingga ia pun menanyakan kepada sang guru. Penjelasannya pun tak sampai di situ. Ling Er kemudian menambahkan cerita perjalanan Xiao Tian yang juga menemukan sebuah pedang legendaris yakni pedang perunggu hijau. Dan yang lebih mengerikannya lagi, setelah keluar dari dunia lain, kekuatan Xiao Tian menjadi tak dapat diukur. Bahkan hanya dengan jentikan jarinya saja, itu Xiao Tian dapat sengaja menghabisi Xiao Wen di alam rahasia. Sebuah cerita paling mengejutkan sepanjang sejarah membuat sang guru langsung seketika terkejut. Namun meski begitu, dirinya masihlah terlihat tenang. Ia pun mulai kembali memikirkan mengenai keanehan pada tubuh Xiao Tian yang ternyata bisa memakan sebuah pil di tingkat tinggi. Dan sampai saat ini diketahui bahwa Xiao Tian itu telah menghabiskan hingga ratusan pil dan inti monster di alam rahasia. Akan tetapi setelah memakan semua itu, Ling Er kini merasa sangat aneh, yang karena kekuatan Xiao Tian itu jelas tidak bertambah, yang masihlah berada di ranah martial artis. Awalnya Ling Er merasa sangatlah kebingungan dengan kondisi itu. Akan tetapi setelah mendapat pencerahan dari sang guru, akhirnya Ling Er mengerti bahwa Xiao Tian kemungkinan memiliki tubuh terkuat yakni tubuh suci. Setelah mendengar semuanya, sang guru kini juga menambahkan mengenai asumsinya yang hal itu mengenai Xiao Tian yang memiliki kemampuannya yang lain, yakni itu adalah kemampuan menelan seperti lubang tanpa dasar. Kemampuan ini dikatakan bisa meningkatkan kekuatan fisik penggunanya hingga di tingkatan terkuat. Yang itu adalah tubuh emas tak tertandingi. Mendengar itu Ling Er pun seketika menjadi lelah dengan semua ini. Yang mana kekuatan adik juniornya jelas tak dapat dijangkaunya, hingga pada akhirnya Ling Er pun menyebutkan bahwa Xiao Tian itu adalah seorang monster. Namun meskipun begitu, sang guru masihlah terus menyemangatinya, yang mana ia mengatakan mengenai di dunia ini tak ada yang tidak mungkin. Yakni seseorang praktisi itu tak boleh mengandalkan hanya bakatnya saja, yakni haruslah terus dibarengi dengan latihan yang gigih. Mendengar itu Ling Er pun kembali bersemangat, hingga ia pun meminta izin untuk pergi latihan di tempat Morrowind. Mendengar itu, sang guru ternyata langsung menolaknya karena tempat Morrowind merupakan sebuah tempat yang sangat berbahaya, yakni tempat Morrowind merupakan pusat dari segala pusat para penjahat. Melihat kegigihan dan tekad Linger saat ini, sang guru nampaknya merasa senang karena ternyata muridnya Bai Linger itu masih bersemangat untuk melakukan pelatihan. Yang tentunya semangat Ling Er pastilah dipicu oleh Xiao Tian yang merupakan seorang monster. Dengan begitu ia pun berpikir ulang dan akhirnya mengizinkan Bai Ling Er untuk berlatih di Morrowind. Di sisi lain, di tempat Xiao Tian,
Terlihat ia masih merasa penasaran dengan boneka petarung itu, yang mana Xiao Tian kemudian mencoba untuk menyempurnakannya. Perlahan ia pun mulai mengeluarkan semua daukinya pada tubuhnya. Dilanjutkan mengalirkan daukinya pada boneka itu. Dan ternyata tak berapa lama Xiao Tian akhirnya mampu memahaminya. Yakni hal itu berkaitan dengan perbedaan kekuatan mental dan spiritual. Di sana ia pun terus mengingat mengenai pembelajaran dari sosok sang guru untuk melatih teknik mental dan juga spiritual. Namun saat ini Xiao Tian masihlah kebingungan dengan pelatihannya. Hingga pada akhirnya ia pun kembali mengeluh dan mengatakan mengenai bakat dirinya yang jelas sangatlah buruk. 我的天赋已经很差很差。 Akan tetapi dirinya tak menyerah dan kembali mencoba untuk melatih dan menyempurnakan boneka itu. Kembali Xiao Tian memulainya dengan menyebarkan semua daukinya pada area di sana. Membuat ia pun bisa merasakan semua pergerakan dari benda-benda terkecil. Kekuatannya saat ini layaknya sebuah teknik amuba dan haki raja. Yakni Xiao Tian bisa merasakan semua aura dan pergerakan di sekitarnya. Di saat mentalnya terus menguat, tanpa diduga seketika sosok boneka petarung tiba-tiba membesar dan berdiri kokoh. Tahap pertama dari penyempurnaan boneka akhirnya selesai. Dilanjutkan dengan tahap kedua, yakni Xiao Tian berencana untuk mengalirkan semua daukinya pada boneka itu. Dan ternyata memanglah sulit. Setelah beberapa kali mencobanya, Xiao Tian nyatanya tak bisa menyatukan energi dirinya dengan energi boneka itu. Namun meski begitu, Xiao Tian tak menyerah dan kembali terus mencobanya. Xiao Tian saat ini mengira bahwa kegagalannya itu bersumber dari mentalnya yang sangat lemah. Dengan itu, sebelum mengalirkan energinya pada boneka itu, dirinya kini berusaha untuk menguatkan mentalnya terlebih dulu. Yakni Xiao Tian mencoba mempertebal benang daukinya menjadi sangat besar. Di sisi lain di tempat ketua sekte, dirinya nampak terlihat khawatir serta penasaran dengan monster Xiao Tian. Dirinya kali ini seakan tak percaya dengan kekuatan Xiao Tian yang di luar nalar itu. Karena setiap kali ia memikirkannya membuat dirinya merasa putus asa hingga merasa pelatihan yang dilakukannya itu nampak tak berguna jika disandingkan dengan Xiao Tian. Tak mau berlarut dalam pemikirannya, ia pun kemudian memutuskan untuk kembali menemuinya. Singkat cerita, ketua sekte akhirnya sampai di kediaman Xiao Tian. Di sana ia melihat adanya aura biru yang menyebar di kamar Xiao Tian. Jelas melihat itu ia pun menjadi sangat khawatir hingga bergegas masuk ke dalamnya. Awalnya dengan perasaan cemas, sang guru masuk untuk mencoba menghentikan tindakan Xiao Tian untuk menyempurnakan boneka itu. Akan tetapi seketika semua itu seakan sirna di saat sang guru melihat monster Xiao Tian yang mampu mengalirkan dauki dan mentalnya pada boneka itu. Bahkan tak tanggung-tanggung Xiao Tian di sana juga mampu mengendalikannya. Namun setelah melihat itu, sang guru seakan menjadi bodoh hingga dirinya kemudian menanyakan mengenai apa yang tengah dilakukan Xiao Tian. Dan ternyata Xiao Tian bukan hanya mengendalikannya guys, tapi kini dirinya mencoba untuk mengembangkan boneka itu. Melihat itu tentu sang guru menjadi sangat terkejut karena sebelumnya dirinya belum pernah mendengar proses pengembangan dari sebuah boneka. Dengan itu ia pun menanyakan mengenai asal muasal dari tekniknya itu. Karena apapun yang kini tengah dilakukan Xiao Tian itu pastilah akan gagal. Dikarenakan praktisi master di tingkat tinggi saja itu jelas tak akan mampu untuk mengembangkannya. Dan tiba-tiba ocehannya seketika terhenti di saat melihat Xiao Tian yang akhirnya berhasil mengembangkannya. Bahkan kini boneka yang terlihat kaku ternyata bisa menirukan semua gerakan monster Xiao Tian. Ia pun di sana menjelaskan mengenai kesulitannya mengenai proses pengembangannya, yakni Xiao Tian mengatakan mengenai serangan balik dari prosesnya itu yang kini dirinya merasa sakit kepala. Mendengar itu sang guru seketika menjadi sangat kesal. Bahkan dirinya sangat tak percaya mengenai serangan balik yang dirasakan Xiao Tian itu hanyalah rasa sakit bagian kepala saja. Dirinya yang kembali penasaran kemudian langsung bergerak untuk mengeceknya. Dan benar saja, di saat sang guru mengeceknya, ternyata ia melihat mengenai baik meridian, otot, tulang, dan kulit Xiao Tian ternyata masih baik-baik saja.
Yang tentunya serangan balik yang dikatakan sebelumnya ternyata memang benar adanya. Dengan begitu, sang guru pun menyimpulkan bahwa kekuatan Xiao Tian yang sebenarnya itu jelas jauh dari kata pemula. Namun seperti biasa, setelah orang-orang di sekitarnya merasa sangat takjub dengan dirinya, Xiao Tian malah kini merasa tak berguna yang menganggap bakat dirinya itu sangatlah buruk. Entah itu kebodohan ataupun rendah diri, tapi sikap Xiao Tian masihlah sama, yakni selalu menganggap dirinya lemah. Dengan begitu ia pun bertekad untuk menjadi kuat dan akan terus giat berlatih. Melihat keajaiban dari monster Xiao Tian membuat sang guru merasa takjub dan tak percaya, karena tanpa diduga Xiao Tian nyatanya telah membangun sebuah boneka petarung yang sangat berbahaya. Kelakuannya ataupun tindakannya membuat sang guru merasa malu karena ternyata baik bakat ataupun kekuatan Xiao Tian itu telah melampaui dirinya. Membuat ia pun merasa kesal karena dirinya jelas tak sebanding dengan Xiao Tian. Dengan begitu ia pun akhirnya pergi dari tempat tersebut. Di perjalanan ia bertemu dengan kumpulan para tetua yang kini hendak melihat Xiao Tian. Namun karena sudah lelah dengan semua ini, ia pun tak melakukan perbincangan dan malah pergi untuk melakukan pelatihan.